Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sungguh mengucap syukur. Di dalam anugerah Tuhan kita boleh kembali lagi diberikan satu kesempatan yang indah untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam refleksi Gema hari ini, kita akan sama-sama meminta kekuatan Tuhan supaya kita bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan kepada kami. Engkau boleh berikan kesempatan kepada kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau siapkan hati kami untuk ditabur dengan benih firman-Mu, dan kami rindu supaya benih yang boleh Tuhan taburkan melalui penguraian firman Tuhan pada pagi ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini, kami siap mendengar Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-51. Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhan daripada perikop ini, tapi saya menghimbau dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengambil waktu dan membaca seluruh bagian firman Tuhan ini. Saudara, kita akan sama-sama melihat dari ayat 35 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan berkata. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada umumnya sekolah yang akan merekrut murid akan membuka pendaftaran. Tentu saja saudara, sekolah-sekolah ini akan menyebarkan brosur pendaftaran, dan di dalam brosur itu akan dicantumkan fasilitas sekolah. Dan tidak kalah menarik saudara, mereka akan memberikan diskon khusus kepada para murid yang mendaftar terlebih dahulu. Nah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah cara yang dilakukan sekolah agar membuat para orang tua tertarik untuk mendaftarkan anaknya menjadi murid di sekolah tersebut. Nah ini adalah contoh sederhana perekrutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pada zaman sekarang untuk mendapatkan murid. Lalu bagaimana saudara cara agar dapat merekrut murid Kristus? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagian dalam firman Tuhan pada hari ini akan memberikan kepada kita 3 gambaran atau 3 cara jalan yang membuat seorang menjadi murid Kristus, saudara. Pertama, seorang bisa menjadi murid Kristus karena ada orang yang memperkenalkan Kristus. Waktu Yesus Kristus lewat, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua muridnya yang mendengar perkataannya itu langsung pergi mengikut Kristus, dan jelas sekali saudara bahwa hal itu bisa terjadi karena sebelumnya Yohanes Pembaptis telah memberi pengarahan kepada kedua muridnya bahwa ada yang harus mereka ikuti, yaitu Kristus. Yang kedua saudara, seseorang itu bisa menjadi murid Kristus karena hubungan keluarga atau sebagai hubungan pertemanan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Andreas memperkenalkan Kristus kepada saudaranya, yaitu Simon Petrus. Sedangkan Filipus memperkenalkan Kristus kepada temannya, yaitu Nathanael.
Yang ketiga, saudara, seorang bisa menjadi murid Kristus karena Yesus sendiri yang memanggil orang itu secara khusus. Nah, saudara, inilah yang terjadi dengan Filipus. Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa proses pemuritan itu bukan dimulai di ruang kelas, melainkan dimulai dengan tinggal bersama dan melihat bagaimana Yesus Kristus menjalani kehidupannya. Saudaraku, metode pemuritan yang dijalankan oleh Yesus Kristus ini amat berbeda dengan metode pemuritan yang dilakukan oleh orang lain, saudara. Sebagian kelompok pemuritan yang fokusnya adalah pertemuan di dalam kelas. Namun pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukanlah sekedar menambah pengetahuan, melainkan mempraktikkan pengetahuan yang ia ajarkan. Pengetahuan harus diwujudkan dalam kehidupan. Ingatlah bahwa pengetahuan yang tidak dipraktikkan adalah pengetahuan yang tidak berguna. Penulis surat Yakobus menyebut pengetahuan yang tidak dipraktikkan itu sebagai iman yang mati. Saudaraku, salah satu bagian Alkitab yang dapat kita lihat bagaimana murid belajar dari teladan gurunya adalah di dalam Yohanes pasal 13 ayat 12b sampai ayatnya yang ke-15. Sudah di situ dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, dia berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudaraku yang terkasih, Yesus telah memberikan teladan yang baik sekali kepada para murid dan juga memberikan teladan yang baik kepada kita hari ini. Karena itu setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus juga seharusnya mengaplikasikan teladannya di dalam hidup kita, saudara. Hal yang dapat kita aplikasikan adalah dengan cara memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Mungkin di rumah kita ada anggota keluarga yang belum percaya. Mungkin ada rekan atau sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Kristus. Atau kepada siapa saja yang belum pernah mendengar tentang Kristus, mari kita beritakan tentang Kristus kepada mereka. Saudara, saya percaya bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang punya kerinduan untuk mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Namun saudara, mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa saya tidak bisa berbicara di depan orang. Saya orang yang tidak pintar untuk berbicara. Sehingga akan sulit bagi saya untuk menceritakan tentang Yesus. Saudara, kalau demikian, kita bisa menceritakan Kristus melalui apa? Perbuatan kita kepada mereka. Saudara, pada saat kita ada di tengah-tengah keluarga, pada saat kita berada di tempat di mana Tuhan percayakan kita bekerja, ketika kita ada di sekolah, di tempat kita berkuliah, atau dimanapun kita berada, saudara, mari kita jadi garam dan terang bagi mereka. Melalui kesaksian hidup yang kita lakukan, itu pasti akan menjadi berkat, dan saya percaya saudara, orang-orang akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam hidup kita. Saudara, itulah panggilan kita sebagai murid Kristus. Kita harus memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, dan kita harus memiliki sikap hidup yang baik. Kita harus memiliki integritas yang baik. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga firman Tuhan ini boleh betul-betul kami aplikasikan dalam kehidupan kami.
Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.